Salam dan bahagia. Selamat datang di modul kerangka dasar penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Pada modul ini, kita akan membahas mengenai alur penyusunan kurikulum operasional berdasarkan tingkat kesiapan satuan pendidikan. Agar bisa memahami dengan lebih baik mengenai alur penyusunan kurikulum operasional sesuai kesiapan satuan pendidikan, maka kita perlu memahami terlebih dahulu mengenai yang pertama, prinsip penyusunan KOSP, kedua, komponen penyusun KOSP. Dan pada video ini, kita akan mempelajari lebih dalam mengenai prinsip penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Ibu dan Bapak Guru, prinsip penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan yaitu pertama, berpusat pada peserta didik, kedua, kontekstual, ketiga, esensial, keempat, akuntabel, kelima, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Mari kita lihat satu persatu prinsip tersebut. 1. Berpusat pada peserta didik. Pembelajaran yang dilaksanakan pada satuan pendidikan harus memenuhi keragaman potensi, kebutuhan perkembangan dan tahapan belajar, serta kepentingan peserta didik. Tomlinson 2001 dalam bukunya yang berjudul How to Differentiate Instruction in Mixed Ability Classroom menyampaikan bahwa kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek, yaitu pertama, kesiapan belajar murid, kedua, minat murid, ketiga, profil belajar murid. Dalam penyusunan KOSP, 2 aspek berikut dapat menjadi pertimbangan satuan pendidikan dalam mewujudkan KOSP yang berpusat pada murid, yaitu minat dan bakat peserta didik. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dengan mengetahui minat dan bakat peserta didik, maka satuan pendidikan dapat merancang kegiatan ekstrakurikuler sehingga pengembangan minat dan bakat peserta didik akan semakin terarah. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengetahui minat dan bakat peserta didik. Di antaranya, pertama, observasi tingkah laku peserta didik. 2. Berkomunikasi dengan guru bimbingan konseling dalam mengidentifikasi minat dan bakat peserta didik. 3. Memberikan ruang eksplorasi kepada siswa untuk mencari pengalaman melalui kegiatan ekstrakurikuler. 4. Tes minat dan bakat. Kompetensi peserta didik. Dengan mengetahui kompetensi peserta didik, satuan pendidikan dalam perencanaan pembelajaran akan dapat menyusun pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan tingkat kompetensi peserta didik. Beberapa pertanyaan pemantik yang dapat digunakan oleh satuan pendidikan ketika menganalisis peserta didik. Pertama, bagaimana proses satuan pendidikan mengklasifikasi peserta didik? Kedua, dari klasifikasi tersebut bagaimana satuan pendidikan mengidentifikasi kebutuhan masing-masing kelompok? Ketiga, bagaimana proses pemberian perhatian dan pendampingan bagi kelompok yang membutuhkannya? Dan keempat, bagaimana pemberian pilihan tantangan belajar yang lebih tinggi bagi kelompok peserta didik tertentu? Prinsip kedua, kontekstual. Dalam penyusunan kurikulum, satuan pendidikan perlu menunjukkan pertama, kekhasan yang sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Kedua, konteks sosial budaya dan lingkungan. Khusus di jenjang SMK, juga memperhatikan dunia kerja dan industri. Sedangkan di jenjang SLB juga menunjukkan karakteristik atau kekhususan peserta didik berkebutuhan khusus. Untuk memunculkan kekhasan ini, tentunya diperlukan analisis lebih lanjut. Bagaimana cara analisisnya akan dipelajari lebih lanjut sesuai dengan kesiapan satuan pendidikan. Prinsip ketiga, esensial. Kurikulum operasional satuan pendidikan perlu memuat informasi penting atau utama, dibutuhkan dan digunakan oleh satuan pendidikan dalam menjalankan proses pembelajaran. Prinsip keempat, akuntabel. KOSP harus dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Sumber data yang dapat digunakan misalnya, pertama, hasil asesmen awal, kedua, hasil rapor pendidikan, ketiga, hasil observasi, keempat, data inventaris sekolah terkait analisis untuk sarana prasarana satuan pendidikan. Kelima, hasil analisis SWOT. Dan keenam, data dari Dapodik terkait jumlah peserta didik dan pendidik.
Namun, perlu diingat bahwa data yang digunakan adalah data yang secara kontekstual mendukung untuk proses pembelajaran di satuan pendidikan. Prinsip kelima, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan melibatkan kepala sekolah, pendidik, komite satuan pendidikan, dan berbagai pemangku kepentingan, antara lain orang tua, organisasi, berbagai sentra, serta industri dan dunia kerja untuk SMK, di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan, atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan kewenangannya. Mari kita lihat peran beberapa pemangku kepentingan yang perlu dilibatkan dalam penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Kepala Satuan Pendidikan berperan memimpin dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam pengembangan kurikulum operasional yang kontekstual dan memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Pendidik berperan dalam mengembangkan rencana pembelajaran, meningkatkan kemajuan belajar, dan menyusun asesmen otentik yang memberikan umpan balik efektif serta melibatkan peserta didik secara aktif. Dinas Pendidikan berperan melakukan pembinaan-pembinaan dalam rangka meningkatkan kualitas satuan pendidikan melalui pengembangan kurikulum operasional yang sesuai dengan kondisi real satuan pendidikan di daerahnya. Pengawas atau penilik berperan dalam mendampingi, membimbing, dan mendorong satuan pendidikan di bawah binaannya untuk mengembangkan kurikulum operasional sesuai prinsip penyusunan. Nah, Ibu dan Bapak Guru, itulah 5 prinsip dasar dari penyusunan kurikulum operasional sekolah. Memahami kelima prinsip ini merupakan langkah awal yang akan memandu kita dalam mengembangkan kurikulum operasional di satuan pendidikan nantinya.